Halo saudara, apa kabar? Kiranya dalam keadaan sehat dan hati-hati. Jangan copot masker saudara sembarangan. Terus pakai agar tidak tertular atau menulari. Saudara, ada ayat yang menarik. Bunyinya demikian. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini adalah ayat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid pada saat mereka ditugaskan berdua-berdua, lalu berkeliling melayani, dan tiba waktunya mereka kembali dari pelayanan, kembali dari kesibukan melayani. Nah, kemudian dikisahkan mereka sebetulnya ingin segera bercerita apa yang mereka alami, apa yang mereka kerjakan, apa yang sudah mereka capai. Mereka bersemangat sekali, sangat bersemangat untuk segera bercerita pada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, tenang dulu. Tenang dulu. Kita istirahat dulu. Nah, ini menarik saudara ya. Istirahat dulu. Saudara, rupanya dalam hidup ini orang tidak saja harus pandai bekerja, tapi juga pandai beristirahat. Ya, dalam hal menjaga kesehatan, tidur itu wajib, saudara. Nggak bisa tidak. Orang mengatakan, para ahli mengatakan antara 7 sampai berapa? 8 jam atau berapa jam. Kebutuhan orang beristirahat. Ya, artinya memang kita nggak bisa menolak untuk cooling down. Kita nggak bisa menolak untuk beristirahat, untuk di-charge. Ya, seperti handphone saudara ya, harus di-charge dulu sebelum dipakai. Karena memang otak kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita, tubuh kita, itu memang butuh istirahat, saudara. Sangat membutuhkan istirahat. Nah, orang yang pandai memanfaatkan masa istirahatnya yang sangat cukup, nah itu akan mendapatkan manfaat yang besar. Karena tadi, ketika dia beristirahat dengan baik, ya, disegarkan dengan baik, maka dia akan mendapatkan kekuatan. Dan jangan abaikan itu, saudara. Carilah waktu untuk menikmati hidup saudara, ya, dengan cara saudara masing-masing. Dan ini nggak harus rekreasi sampai keluar negeri, rekreasi keliling dunia, rekreasi yang membutuhkan biaya besar, enggak, saudara. Masing-masing carilah cara untuk mengistirahatkan pikiran, hati, tubuh saudara. Bahkan ketika hanya duduk dan mendengarkan musik itu sudah, kalau cukup buat saudara ya kenapa tidak. Memainkan musik, membaca, mewarna, melukis, menggambar, menyalurkan hobi, berolahraga, crafting ya, prakarya, apa saja saudara. Yang penting carilah suasana rileks untuk hati dan pikiran saudara. Nah, tapi yang penting seperti dalam bacaan kita tadi, beristirahat sejenak agar siap melayani lagi, siap bekerja lagi, siap bertugas lagi. Jangan kebablasan. Nah, ini masalahnya di situ. Jangan kebablasan. Artinya kita ini betul-betul seperti handphone saudara. Dicas, nggak dipakai, dicas agar berfungsi dengan baik setelah dicasnya selesai. Persis hati saudara, persis pikiran saudara, persis fisik saudara. Untuk mempersiapkan kerja yang lebih luar biasa, mempersiapkan
menyelesaikan tugas-tugas yang besar, saudara beristirahatlah. Sebelum rusak atau hancur tubuh ini. Iya, carilah apa yang disukai oleh hidup saudara. Dan itu akan menyegarkan pikiran saudara. Termasuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengarahkan diri kepada Tuhan. Ya, itu juga adalah cara kita merecharge ya. Nyetrum ngecas hidup kita, ngecas pikiran kita, ngecas hati kita agar siap menghadapi tugas-tugas dan pekerjaan yang mungkin jauh lebih berat. Ya, saudara, tugas yang jauh lebih berat membutuhkan istirahat yang jauh lebih banyak. Atur bagi waktu hidup saudara agar ada waktu untuk beristirahat yang cukup untuk pekerjaan yang besar dan luar biasa. Kiranya saudara mampu membagi waktu dengan baik, memanage waktu dengan baik antara beristirahat, mempersiapkan diri untuk tugas pekerjaan yang lebih besar. Dan seperti para murid, beristirahatlah seketika. Karena kamu makan saja nggak sempat, karena saking sibuknya. Dan pada saat itulah mereka disegarkan kembali. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.